Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sumur minyak tradisional di Desa Kaliberau, Kabupaten Musi Banyuasin terbakar, 5 orang terluka. Harga daging ayam potong di Palembang terus mengalami kenaikan. Pembeli memilih beli bagian kaki ayam. Seorang mahasiswi di Kota Palembang menjadi korban penipuan bermodus hipnotis, ponsel dan uang raib. Ya, kita awali informasi pertama, kebakaran melanda sumur minyak tradisional di Desa Kaliberau, Kabupaten Musi Banyuasin. 5 orang pekerja mengalami luka bakar serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kepulan asap hitam dan semburan api ke atas langit tampak mengerikan dari kejauhan. Kebakaran itu berasal dari sumur minyak tradisional di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa sore. Akibatnya 5 orang pekerja yang berada di lokasi kejadian mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayung Lencir. Sumur minyak yang terbakar merupakan sumur minyak tua yang digarap oleh warga secara ilegal. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung berusaha memadamkan api yang berkobar. Saat kondisi api telah padam, di lokasi sekitar langsung dipasang garis polisi. Polisi belum menetapkan tersangka dalam peristiwa ini, lantaran pemilik sumur yang menggarap lahan dan juga pemilik lahan merupakan 2 pihak yang berbeda. Kita sudah melakukan upaya-upaya pengamanan TKP, pengolahan TKP. Saat ini posisi TKP dalam keadaan status quo dan dalam pemeriksaan TKP juga terhadap tempat kejadian perkara didapatkan fakta-fakta bahwa memang benar ada korban luka-luka dari kejadian tersebut, korban luka bakar sebanyak 5 orang yang saat ini masih dirawat secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir. Hingga kini penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran serta kemungkinan adanya unsur kelalaian. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Jajaran Polres Ogan Komering Ulu menangkap 1 dari 5 pelaku pembuat rusuh di depan gedung DPRD Ogan Komering Ulu beberapa waktu lalu. Pelaku merupakan warga Kabupaten Lampung Timur. Pria asal desa Pugung Raharjo, Provinsi Lampung ini dihadirkan polisi di hadapan awak media di halaman Polres Ogan Komering Ulu. Pria bernama Supriyadi ditangkap polisi atas tuduhan menjadi 1 dari 5 pelaku pembuat rusuh saat aksi demo di depan gedung DPRD Ogan Komering Ulu. Tersangka sengaja datang ke Batu Raja untuk membuat suasana kacau saat gelaran unjuk rasa mahasiswa pada 1 September lalu. Tersangka Supriyadi diduga berperan menjadi otak penggerak kerusuhan saat aksi demo. Bahkan dari hasil penyidikan, pelaku terbukti mengomandoi massa untuk merusak pot kembang berukuran besar di sekitar gedung DPRD Ogan Komering Ulu. Pemecahan pot bunga itu lalu digunakan massa untuk melemparkannya ke arah polisi. Polisi juga masih memburu 4 rekan tersangka yang masih buron. Aksi pelemparan dari luar pagar ke dalam pagar kantor DPRD Kabupaten Lampung. Dari penetapan tersangka ini, kami telah berhasil mengamankan barang bukti. Yang pertama adalah 1 buah flash disk berwarna hitam silver bertuliskan robot yang berisikan rekaman-rekaman video pada saat 5 orang ini mendorong pot di tanaman di depan gedung kantor DPRD Kabupaten Lampung.
Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti bom molotov, pecahan batu dari pot bunga, dan flash disk berisikan rekaman video pengerusakan yang dilakukan tersangka bersama rekannya. Tersangka kini terancam kurungan 7 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama di muka umum. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Ya, aksi pencurian sepeda motor di sebuah area parkiran hotel di Kota Palembang terekam kamera pengawas. Dalam waktu singkat, pelaku menggasak sepeda motor yang terkunci. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan hotel. Pria mengenakan jaket hitam dan menutup wajah ini tampak berada di sebuah area parkiran hotel di kawasan Jalan Ahmad Yani, Jakabaring, Palembang. Usai memastikan tidak ada yang melihat, pelaku pun beraksi dengan menggasak satu unit sepeda motor. Kurang dari 1 menit pelaku kabur bersama sepeda motor curiannya. Diduga pelaku ke area parkiran hotel dengan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan hotel. Korban baru mengetahui sepeda motornya telah hilang dicuri setelah diberitahu oleh resepsionis hotel berdasarkan rekaman CCTV. Diduga aksi pelaku ini tidak dilakukan sendirian. Parkir motor itu tuh disuruh sama resepsionisnya kan parkir di tempat parkir. Pas itu sudah situ langsung kami istirahat, tidak keluar lagi. Pas paginya tuh ada resepsionisnya yang ngetok pintu kan. Disuruhnya keluar dulu kan, suami gue. Ya kan ada apa, ada urusan gitu kan, ada yang dibicarakan. Pas sudah tahu gitu motor kamu udah hilang gitu kan. Berbekal rekaman video, kamera pengawas, dan keterangan saksi, korban melaporkan kasus pencurian ini ke SPKT Polrestabes Palembang. Korban berharap polisi dapat mengungkap kasus yang dialaminya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang selebgram Palembang melaporkan teman dekatnya ke polisi. Ia mendapat ancaman pembunuhan dan tindak kekerasan hingga alami luka lebam di sekujur tubuh. Alami pengancaman akan dibunuh dan tindak kekerasan hingga luka lebam di sekujur tubuh membuat seorang selebgram bernama Junior Ayu Tantilova pada Rabu siang mendatangi SPKT Polda Sumatera Selatan. Didampingi tim pengacara, korban melaporkan teman dekatnya yaitu seorang pria berinisial AS dengan dugaan tindak pidana pengancaman melalui media sosial. Korban merasa terancam lantaran terlapor kerap meneror dengan kata-kata kasar melalui pesan suara dan pesan teks. Sebelumnya, korban juga melaporkan AS ke Polda Sumatera Selatan pada bulan Juni lalu atas dugaan kekerasan dan penganiayaan. Menurut korban, motif pelaku melakukan penganiayaan diduga karena pelaku menolak korban untuk menjauhinya, lantaran antara pelaku dan korban memiliki hubungan spesial. Kalau untuk kenal itu, saya udah teman lama dari 2017. Terus akhirnya menjalin hubungan gitu? Sebagai teman, kerabat dekat. Penganiayaan di mana aja yang pernah dialami? Seluruh badan. Bentuknya apa? Penganiayaan pakai tangan atau pakai benda tumpul? Benda tumpul juga, bahkan saya juga pernah ditodong pistol. Bekas-bekas penganiayaan itu kayaknya masih ada nggak sisanya? Kalau untuk sekarang tidak. Di tempat berbeda, kuasa hukum terlapor mempersilahkan korban untuk melaporkan AS. Kuasa hukum terlapor masih menunggu surat panggilan konfirmasi dari penyidik Polda Sumatera Selatan untuk mengambil sikap dan langkah hukum yang akan ditempuh. Tapi juga perlu harus adanya pertanggungjawaban dari yang melaporkan. Yang melaporkan belum tentu benar dan yang dilaporkan belum tentu bersalah. Jadi perlu masih ada fakta-fakta, bukti-bukti yang harus dipenuhi. Nah, untuk saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari kepolisian. Kita masih menunggu apakah memang ada panggilan resmi dari kepolisian, dan apapun itu akan kita penuhi sebagai warga negara yang baik. Kini terdapat 2 laporan tentang pengancaman dan penganiayaan yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan dalam kasus ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.